Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Rahmia Zahra dari Program Studi Administrasi Bisnis kelas H. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan mengenai materi diferensial dan juga integral. Nah, topik pembahasan hari ini yaitu diferensial, penerapan diferensial, integral, dan juga penerapan pada integral. Nah, yang pertama ada diferensial. Jadi diferensial ini merupakan fungsi lain dari suatu fungsi sebelumnya. Misalnya fungsi f menjadi f aksen yang memiliki nilai tak beraturan. Biasanya diferensial ini digunakan sebagai alat untuk menyelesaikan berbagai masalah dalam geometri dan juga mekanika. Nah, selanjutnya ada beberapa kaidah mengenai diferensial. Nah, yang pertama ada diferensiasi konstanta, yaitu jika Y sama dengan K, di mana K adalah konstanta, maka turunan atau dy per dx-nya sama dengan 0. Nah, yang kedua ada diferensiasi fungsi pangkat. Jika Y sama dengan X pangkat N, maka dy per dx-nya Nx pangkat N min 1. Nah, yang ketiga ada diferensiasi perkalian konstanta dengan fungsi. Jika Y sama dengan K dikali V, di mana V sama dengan H fungsi X, maka dy per dx-nya ini sama dengan K. K dikali dV per dx. Nah, yang keempat ada diferensiasi pembagian konstanta dengan fungsi. Jadi jika Y sama dengan dy per dx, di mana V sama dengan H fungsi X, maka dy per dx-nya itu sama dengan min K dikali dV atau dx per V pangkat 2. Nah, yang terakhir ada diferensiasi penjumlahan atau pengurangan fungsi. Nah, jika Y sama dengan U lebih kurang V, di mana U sama dengan G fungsi X dan V sama dengan H fungsi X, maka dy per dx-nya ini sama dengan du per dx ditambah dv per dx. Nah, selanjutnya ada diferensiasi atau diferensial pada fungsi biaya. Nah, fungsi diferensial dapat diterapkan dalam konsep elastisitas, konsep optimisasi, dan juga nilai marginal. Nah, yang saya akan bahas hari ini mengenai fungsi biaya marginal. Contoh soalnya yaitu misal diketahui fungsi biaya C sama dengan 2Q pangkat 3 min 12Q pangkat 2 ditambah 5Q ditambah 20. Tentukanlah fungsi marginal cost, nilai marginal cost, dan juga nilai cost-nya. Nah, kita akan bahas yang pertama kita cari fungsi marginal cost-nya, yaitu kalau mau cari fungsi marginal cost bisa dilihat dari turunan dari C. Jadi kita turunin C-nya jadi 6Q pangkat 2 min 24Q ditambah 5. Nah, jika dicari MC aksennya berarti C-nya diturunin 2 kali, jadinya 12Q min 24. Untuk nilai marginal cost-nya, kita umpamain jika MC aksennya sama dengan 0. Nah, MC aksen sama dengan 0 ini 12Q min 24 sama dengan 0, kita umpamain jadinya kita ketemu Q-nya sama dengan 2. Nah, lalu kita masukin pada persamaan yang pertama tadi, fungsi Q-nya. Nah, jadi 6Q pangkat 2 min 24Q ditambah 5, kita masukin Q-nya 2, jadi kita dapat marginal cost-nya itu adalah 5. Untuk nilai cost-nya, kita masukkan pada persamaan yang pertama, jadinya 2Q pangkat 3 min 12Q pangkat 2 ditambah 5Q plus 20. Jadinya 2 dikali 2 pangkat 3 min 12 dikali 2 pangkat 2 ditambah 5 kali 2 ditambah 20, hasilnya itu sama dengan min 2. Nah, untuk topik selanjutnya kita akan membahas mengenai integral. Integral itu merupakan bentuk operasi matematika yang menjadi kebalikan dari diferensial atau inverse dari operasi turunan dan limit dari jumlah atau suatu luas daerah tertentu. Nah, integral ini dibagi menjadi dua, integral tentu dan integral tak tentu. Integral tentu ini memiliki batas atas dan batas bawah. Di dalam aplikasinya, integral tentu banyak digunakan untuk menghitung luas di bawah kurva dengan batas-batas tertentu atau menghitung volume suatu benda jika diputar. Nah, untuk integral tak tentu, sebuah inverse atau kebalikan dari turunan, yang mana apabila sebuah turunan dari suatu fungsi jika diintegralkan akan menghasilkan sebuah fungsi itu sendiri. Nah, bentuk umum dari integral tak tentu ini bisa dilihat f fungsi dari x dx sama dengan f fungsi x ditambah k. Nah, kaidah integral tak tentu ini ada 6. Ada formula pangkat, formula logaritma, eksponensial, penjumlahan, perkalian, dan juga substitusi. Untuk bentuk umum integral tentu, bisa dilihat rumusnya. F
fungsi dari x dx sama dengan f fungsi x dx, BA, f dikali B, f fungsi B dikurang f fungsi A. Nah, yang hari ini kita akan bahas mengenai penerapan integral tak tentu ya. Saya akan mengambil contoh dari fungsi biaya. Nah, biaya total atau total cost adalah integral biaya marginal. Jadi, rumusnya ini adalah integral dari f fungsi Q dikali Q. Nah, total cost-nya sebenarnya integral marginal cost di Q. Dan biaya rata-ratanya ini AC sama dengan total cost dibagi Q. Contoh soalnya, diketahui suatu perusahaan fungsi biaya marginal cost-nya 12 Q min 9 Q pangkat 2, maka carilah fungsi biaya total dan biaya rata-rata di mana C-nya itu sebesar 4. Untuk pembahasannya, jika total cost sama dengan integral marginal cost di Q, jadi kita cari dulu integralnya 12 Q min 9 Q pangkat 2 dq. Nah, jadinya 6 Q pangkat 2 min 3 Q pangkat 3 ditambah C. Nah, terus kan C-nya tadi udah diketahui 4, jadi kita masukin C-nya itu 4, jadinya 6 Q pangkat 2 min 3 Q pangkat 3 ditambah 4. Jadinya total cost-nya adalah 6 Q min 3 Q pangkat 2 ditambah 4 atau Q. Jadi analisanya dari perhitungan di atas, maka dapat diketahui bahwa fungsi biaya totalnya adalah total cost 6 Q pangkat 2 min 3 Q pangkat 3 ditambah 4. Dan fungsi biaya rata-rata adalah 6 Q min 3 Q pangkat 2 ditambah 4. Atau Q. Nah, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.